serta cara mengerjakan beberapa soal bentuk umum, nilai polinomial, dan pembagian polinomial secara Horner dan bersusun. Adapun anggota kelompok kami, perkenalkan, saya Cantika Fanya, absen 9. Saya Aurelia Ulimadalfi, absen 6. Saya Dia Siti Rahmawati, nomor presensi 14. Saya Naraya, non absen 30. Mari simak videonya. Apa itu polinomial? Polinomial atau suku banyak adalah pernyataan matematika yang melibatkan jumlah perkalian pangkat dalam satu atau lebih variabel dengan koefisien. Yang pertama adalah bentuk umum polinomial. Bentuk umumnya adalah an x pangkat n ditambah an min 1 x pangkat n min 1 ditambah an min 2x pangkat n min 2 dan seterusnya, lalu ditambah a1x ditambah a0. Contohnya, dalam suku banyak 5x pangkat 4 dikurangi 2x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat ditambah 8x dikurangi 6, maka dapat diketahui derajat polinomialnya 4. Koefisien x pangkat 4 adalah 5, koefisien x pangkat 3 adalah min 2, dan seterusnya. Lalu konstantanya adalah negatif 6. Maksudnya derajat polinomial yaitu derajat yang paling tinggi kuadratnya. Kalau konstantanya itu yang akhir-akhirannya yang nggak ada x-nya. Berikut ini adalah contoh soalnya. Soal nomor 1 yaitu tentukan koefisien dari x dalam 2x min 1, 4 min 3x. Lalu diuraikan menjadi min 6x kuadrat ditambah 7x dikurangi 4. Lalu, karena yang ditanyakan adalah koefisien x, maka koefisien x-nya adalah 7. Lalu, soal yang nomor 2, yaitu tulislah menurut urutan pangkat turun dari variabel suku banyak berikut ini dan tentukan derajatnya. Yang A, 6x kuadrat ditambah 2x ditambah 7x pangkat 3 dikurangi 2. Lalu kita urutkan dulu pertamanya dari yang pangkatnya paling besar, yaitu 7x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat ditambah 2x min 2. Nah, yang ditanya adalah suku banyak derajatnya. Jadi, suku banyak berderajat 3. Yang B yaitu y plus 1, y kuadrat plus y plus 5. Lalu kita urutkan jadi y pangkat 4 ditambah 2y pangkat 3 ditambah 6y kuadrat ditambah 5y. Suku banyaknya berderajat 4. Soal yang ketiga yaitu tentukan derajat polinomial koefisien x pangkat 4, koefisien x pangkat 3, dan konstanta dari suku banyak 6x pangkat 4 min 4x pangkat 3 min 5x pangkat 2 plus 7x min 5. Derajat polinomialnya yaitu 4, koefisien x pangkat 4 yaitu 6, koefisien x pangkat 3 yaitu min 4, lalu konstantanya yaitu min 5. Yang kedua ada nilai suku banyak dengan contoh soalnya. Hitunglah nilai suku banyak berikut ini untuk nilai x sama dengan 5 dari fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dikurang 18. Cara yang pertama, kita menggunakan cara substitusi. Penyelesaiannya, pertama kita tulis dulu fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dikurangi 18. Lalu kita tulis x-nya diganti dengan 5, karena kita sudah ketahui x-nya sama dengan 5. F5 sama dengan 2 dikali 5 pangkat 3 ditambah 4 dikali 5 pangkat 2 dikurangi 18. Kita dapat 2 dikali 125. 125 didapat dari 5 pangkat 3. Lalu ditambah 4 dikali 25. 25 didapat dari 5 pangkat 2. Dikurangi 18. Hasilnya 250 ditambah 100 dikurang 18. Hasil akhirnya adalah 332. Nah, jika kita kurang puas dengan hasilnya, kita juga bisa dapat membuktikannya lagi dengan cara Horner. Di sini, pembagiannya itu adalah X sama dengan 5.
Kemudian kita tulis koefisien dari masing-masing sukunya. Koefisien X pangkat 3 adalah 2, koefisien X pangkat 2 adalah 4, dan karena di sini koefisien X tidak ada, maka tetap kita tulis menjadi 0X. Jadi kita tulis di sini 0. Dan min 18 adalah konstantanya. Untuk 5 tadi, kita di sini. Langkah selanjutnya, angka 2 ini kita turunkan saja. Setelah itu, 2 dikalikan dengan 5, yang hasilnya adalah 10. Diletakkan di 4. Setelah itu, kita tambahkan 4 tambah 10 sama dengan 14. Nah, kita ulang lagi nih kayak yang tadi. 14 dikalikan 5, hasilnya adalah 70. Diletakkan di bawah 0. 0 plus 70 adalah 70. 70 dikali 5 hasilnya 350. Diletakkan di bawah min 18. Min 18 plus 350 adalah 332. Nah, kita dapat 332 ini sebagai sisa bagi. Untuk 2, 14, 70 itu merupakan koefisien hasil bagi. Sehingga kita bisa menentukan hasil baginya. Pertama, 2 dan di sini X pangkat 3 dibagi dengan X menjadi X pangkat 2, jadi kita tulis 2X pangkat 2. Kemudian plus 14 di sini X pangkat 2 dibagi dengan X menjadi X. Jadi kita tulis 14X. Dan plus 70 di sini tidak ada X-nya. Jadi kita tulis menjadi 0X. Setelah itu X dibagi X hasilnya habis. Dan 70 ini menjadi konstantanya. Maka kita dapatkan 2X pangkat 2 plus 14X plus 70 merupakan hasil baginya. Dan 332 merupakan sisa bagi. Jadi, hasilnya kita dapat simpulkan sama seperti dengan cara substitusi. Yang ketiga ada pembagian polinomial dengan cara bersusun. Berikut contoh soalnya. Tentukan hasil bagi dan sisa dari 4X pangkat 4 plus 3X pangkat 2 min 2X plus 5 dibagi dengan 2X min 1. Penyelesaiannya, yang pertama kita masukkan soalnya yaitu 4X pangkat 4 plus, ini karena nggak ada X pangkat 3-nya jadi dikasih 0 ya. 0X pangkat 3 plus 3X pangkat 2 min 2X plus 5. Nah, kita bagi dengan 2X min 1. Yang pertama, derajat paling tertinggi yaitu 4X pangkat 4 dibagi 2X. Hasilnya adalah 2X pangkat 3. Lalu 2X pangkat 3 dikali dengan 2X. Hasilnya yaitu 4X pangkat 4 ditaruh di bawah 4X pangkat 4 yang tadi. Lalu 2X pangkat 3 dikali min 1. Hasilnya adalah min 2X pangkat 3. Kita kurangi. Pengurangan dari 4X pangkat 4 dikurangi 4X pangkat 4 hasilnya adalah 0. Pengurangan dari 0X pangkat 3 dikurangi min 2X pangkat 3 hasilnya adalah 2X pangkat 3. Selanjutnya kita turunkan 3X pangkat 2. Lalu kita bagi 2X pangkat 3 dibagi dengan 2X. Hasilnya adalah X pangkat 2 ditaruh di samping 2X pangkat 3. X pangkat 2 dikali dengan 2X hasilnya adalah 2X pangkat 3. Kita taruh di bawah 2X pangkat 3. Lalu X pangkat 2 dikurangi min 1 hasilnya adalah min X pangkat 2. Lalu kita kurangi 2X pangkat 3 dikurangi 2X pangkat 3 hasilnya adalah 0. 3X pangkat 2 dikurangi dengan min X kuadrat sama dengan 4X kuadrat. Lalu kita turunkan yang min 2X. 4X kuadrat dibagi dengan 2X hasilnya adalah 2X. 2X dikali 2X hasilnya adalah 4X kuadrat. 2X dikali min 1 hasilnya adalah min 2X. Kita kurangi. 4X kuadrat dikurangi 4X kuadrat hasilnya adalah 0. Min 2X dikurangi min 2X hasilnya adalah 0. Lalu kita turunkan 5. Jadi hasil bagi dari soal ini 2X pangkat 3 plus X kuadrat plus 2X dan sisanya adalah 5. Yang keempat, ada pembagian polinomial dengan cara Horner. Di sini ada contoh soal yang pertama. Tentukanlah hasil bagi dan sisa dari pembagian 2X kuadrat plus 4X plus 5
dibagi X min 2. Jadi pembaginya itu adalah X min 2 sama dengan 0. Maka X sama dengan 2. Karena min 2-nya pindah ruas sehingga menjadi positif 2. Kemudian kita beri garis seperti di layar dan beri tanda plus. Setelah itu, tulis koefisien dari masing-masing sukunya. Koefisien dari X kuadrat yaitu 2, kemudian koefisien berikutnya 4 dan konstantanya 5. Pembaginya di sini yaitu 2 yang kita peroleh dari sini tadi. Langkah selanjutnya, angka 2 turunkan saja ke bawah, lalu 2 dikalikan dengan 2. Kita peroleh hasilnya 4, dan hasil 4 diletakkan di bawah angka 4. Lalu, penjumlahan secara menurun ke bawah, yaitu 4 plus 4. Kita peroleh hasilnya 8. Lakukan kembali seperti sebelumnya, yaitu 8 dikali 2 yang hasilnya 16. Kemudian diletakkan di bawah angka 5. 5 plus 16 kita peroleh hasilnya 21. Maka angka paling akhir ini merupakan sisa bagi. Dan 2, 8 ini sebagai koefisien hasil bagi. Sehingga kita bisa menentukan hasil baginya. Pertama, koefisien 2 karena di sini nilai X kuadrat dibagi dengan X, hasilnya adalah X, berarti menjadi 2X. Dan kemudian plus 8, jadi 8 ini sebagai konstanta. Jadi hasil baginya yaitu 2X plus 8 dan sisanya 21. Nah, di sini ada contoh yang kedua. Tentukanlah hasil bagi dan sisa dari pembagian 4X pangkat 3 plus 2X kuadrat plus 4X plus 12 dibagi 2X plus 5. Kita kerjakan seperti soal sebelumnya. Jadi, di sini pembaginya yaitu adalah 2X plus 5 sama dengan 0. Maka, X sama dengan min 5 per 2. Kemudian, kita beri garis dan tanda plus. Setelah itu, tulis koefisien dari masing-masing sukunya. Koefisien dari X pangkat 3 yaitu 4. Kemudian, koefisien berikutnya 2, koefisien berikutnya 4, dan konstantanya 12. Pembaginya yaitu min 5 per 2. Langkah selanjutnya, angka 4 diturunkan, lalu dikalikan dengan min 5 per 2. Kita peroleh hasilnya min 10 diletakkan di bawah angka 2. 2 plus min 10 hasilnya min 8. Min 8 ini dikali min 5 per 2. Hasilnya yaitu 20. Letakkan di bawah 4. 20 plus 4 adalah 24. 24 ini dikali min 5 per 2. Hasilnya min 60. Letakkan di bawah 12. 12 ditambah min 60 hasilnya min 48. Dan min 48 ini merupakan sisa baginya. Untuk 4, min 8, dan 24 sebagai koefisien hasil bagi. Nah, karena di sini 2, maka 4, min 8, dan 24 dibagi 2. Sehingga koefisien hasil bagi menjadi 2, min 4, dan 12. Kemudian kita bisa menentukan hasil baginya. Pertama, koefisien 2, dan karena di sini X pangkat 3 dibagi dengan X, maka hasilnya X kuadrat. Berarti menjadi 2X kuadrat. Lalu, koefisien min 4 di sini X kuadrat dibagi X, hasilnya X. Berarti menjadi min 4X dan terakhir plus 12 sebagai konstantanya. Dan jadi hasil baginya yaitu 2X kuadrat min 4X plus 12 dan sisanya min 48. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahannya. Kami mengharapkan kritik dan saran dari penonton. Jangan lupa di like, komen,
share, dan subscribe. sampai